Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku mau tanya deh sama kalian semua. Kalian pada tahu nggak sih apa sih tujuan Al-Quran? Yang di dalam Al-Quran itu menyebutkan cerita-cerita para rasul. Dan kalau kita lihat cerita itu nggak runut. Kadang-kadang ke Nabi Zakaria, kadang-kadang ke Nabi Yahya, kadang-kadang ke Nabi Ismail. Nggak ada yang runut-runut. Misalnya Nabi Ismail sampai selesai. Nabi Nuh sampai selesai. Nabi ini sampai selesai. Nabi itu sampai selesai. Ini selesai. Itu selesai dulu. Ini nggak ada. Coba lihat Al-Quran. Ngerasa aneh nggak kalian sama Al-Quran? Kadang bahas ini ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini. Kadang Nabi Zakaria lompat ke Yahya, tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke situ. Kenapa Al-Quran seperti itu? Ada jawabannya. Nah, sambil kita reaksi video edis tipu-tipu penghujat Islam ini. Edis tipu-tipu akan kita reaksi sambil kita jawab pertanyaan yang ada di awal tadi. Mari kita simak dan saksikan video reactionnya. Let's go. Dulu gini. Betul. Kenapa Al-Quran tidak pernah tenang Gus Adam, biar enak kita diskusinya. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Sebutkan satu. Oh, pertanyaannya. Sebutkan anak Ismail di dalam Al-Quran. Kalian akan jawab apa? Kalau saya pede aja, nggak ada bang. Kalau kalian gimana? Satu anak Ismail di dalam Al-Quran, siapa namanya? Saya kalau diskusi dengan Bang Edi sini, saya perlu pakai waktu, kita pakai apa itu? Gus, ini tidak perkara yang muter-muter. Bukan, kenapa? Ini perkara yang sederhana saja, Gus. Begini Gus, dengarkan Gus, tenang Gus, tenang. Gus, biar kita tidak boros-boros. Coba sebutkan satu nama keturunan Ismail yang disebutkan oleh Al-Quran. Sekarang coba aku tanya ke kalian. Andaikan di Al-Quran menyebut nama anak Ismail misalnya. Terus anak Ismail disebutkan lagi. Anaknya siapa lagi? Anaknya siapa lagi? Pertanyaan saya, bakal berhenti nyembah manusia nggak nih orang? Tetap dia bakal nyembah manusia, tetap Kristen. Jadi untuk menunjukkan bahwa kagak penting banget pertanyaannya dia tuh. Karena Al-Quran bukan kitab yang bukan buku dongeng dan buku sejarah, guys. Setiap para rasul yang dibahas dan setiap rasul yang dibahas tersebut ada ininya on point pembahasannya, itu saja yang dipentingkan Al-Quran. Bagaimana itu? Nanti kita jawab. Semuanya kita tuntaskan ya guys ya. Jadi ini kita simak dulu. Ini arah perdebatannya mau ke arah mana. Baru nanti kita jawabkan semuanya, oke? Ayo Gus. Keturunan Nabi Ismail ada 12 Bang Edis. Sebutkan ayatnya. Nah, kan kejebak abang kejebak bang. Ini ya. Keturunan Ismail ada 15 tuh buka dari mana bang? Pasti dari Google kan? Buka dari mana? Dari Google kan bang? Jangan takut. Al-Quran mengajarkan kita untuk pede. Ya, kalau nggak ada bilang nggak ada, kalau ada bilang ada. Nah, kita ditanya ayat yang mana? Kan mampus. Jangan membela sesuatu yang nggak ada bang. Abang akan mabuk sendiri. Tapi ajarkan kenapa sesuatu itu tidak ada di situ. Jadi jangan takut gini. Jangan takut mengatakan sesuatu itu tidak ada. Tapi jelaskan alasan mengapa tidak ada. Misalnya aku tanya sama kalian. Ya, ada orang misalnya tanya nih sama kalian ya. Misalnya nih ada yang tanya sama. Ditanya sama teman kalian. HP aku kok tidak ada? Kalian akan sangat bodoh kalau jawab, oh HP kamu ada. Di mana? Kamu nggak tahu mau jawabnya di mana. Tapi kamu hanya menduga HP dia itu ada gitu. Kan lucu. Nalar logikanya, kalau memang nggak ada, HP aku nggak ada. Oh, aku tidak lihat. Atau menunjukkan alasan kenapa tidak ada. Dengan mengatakan, oh tadi HP kamu dicas di sini. Terus karena rame-rame orang yang nggak dikenal, kami berhati-hati. Makanya kami cas di sana. Di kamarnya si siapa gitu.
Jadi kita menjelaskan alasan HP dia tidak ada di meja. Apakah itu sebuah kecacatan? Tidak. Makanya Al-Quran dibalik hal-hal yang mereka tanyakan, misalnya siapa nama apa misalnya, siapa yang menyunat Nabi Muhammad, itu sampai ada yang tanya di dunia lintas debat agama guys ya. Siapa yang menyunat Nabi Muhammad, sampai ke situ dokter-dokternya ditanya guys. Kalian jangan takut, kita mereka pun sama. Kalian kalau mau counter tinggal tanya-tanya aja. Banyak hal itu silsilah. Bapak Paulus misalnya siapa? Gak ada yang tahu. Dan semua itu penulis Bapak Matius itu kalian tanyain gak ada yang tahu. Dan gak disebut di Bible. Terus dia nanyain di Al-Quran, memang sengaja itulah kaum-kaum kafirun. Emang sengaja bawa pikiran kita, dia akan nanya sesuatu yang gak ada. Tanpa mau tahu alasan sesuatu itu tidak ada. Dan sedangkan kita punya alasan. Kenapa tidak ada yang tadi ditanyakan Edis tentang siapa nama anaknya Ismail. Oke. Nanti kita jawab semuanya ya, kita tuntaskan. Kita dengar dulu arah pembicaraannya udah ke arah mana gitu guys ya. Tapi blunder Gus. Kalau sesuatu yang tidak ada, nggak usah diada-adakan. Saat antum mengada-adakan, antum terjebak. Itulah bahayanya debat dengan Kristen. Tanyain aja. Kalau lu tanyain anak Ismail, buat apa gitu. Karena apa? Walaupun nanti ada, sekalipun ada itu nama anak Ismail di ini, sampai ke cicit, sampai ke cucu, sampai ke cacat, mereka akan tetap dalam dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Tetap mereka sembah manusia. Jadi jangan nyari ke trigger sesuatu yang tidak penting. Kok nggak bisa diputar nih? Ngarang lagi lah ya. Putra dari Nabi Ismail. Ayatnya Gus, ayatnya biar saya buka di sini ayatnya. Jadi tidak semua Bang Edis, tidak semua yang menjelaskan terkait hukum Islam itu dimuat dalam Al-Quran. Nah, inilah yang saya bilang umat muslim telah menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang saya bilang, dan sesungguhnya terkutuklah orang-orang yang mengatakan bahwasanya, dan mereka inilah yang disebut-sebut merubah-rubah firman Tuhan dengan harga yang murah. Dalam Al-Quran itu Bang Edis tidak ada menjelaskan nampeleng Edis TV itu dosa, tidak ada. Tapi Gus, tolong fokus dulu Gus. Yang saya ingin tanyakan sederhana saja Gus. Saya jelaskan. Kenapa Al-Quran tidak pernah menyebut satupun dari keturunan Ismail? Kalau inisiatif Bang Edis, semua itu yang terjadi di dunia ini harus dimuat Saya dalam tidak bilang begitu. Saya tidak bilang semua yang tertulis harus dalam Al-Quran, enggak. Tapi inisiatif Bang Edis tadi itu kan mengarah ke situ. Gini loh Gus, kita ini kan berbicara mengenai keselamatan. Makanya Gus, lain kali belajar kekristenan dulu. Kristologi lah. Tinggal tanya, alah Bapak Paulus saja nggak ada, berarti kalian selama ini percaya omongan-omongan orang yang nggak jelas. Bapaknya aja nggak jelas siapa ada bapak kita. Nanti tanya Matius siapa bapaknya, semua tanyain semua tuh penulis Bible. Bapaknya keturunannya jelas nggak gitu. Sama, nggak usah takut guys. Mereka kalau tanyain sama aja, nggak ada juga. Gitu. Atau firman Tuhan diberitakan kepada siapa? Makanya kita tidak menerima firman Tuhan yang datang dari Sumedang. Kita tidak memberitakan firman Tuhan yang datang dari misalnya dari suku Bugis. Kita berbicara mengenai firman Tuhan yang datang dari garis keturunan Abraham, betul? Betul. Nah, garis keturunan Abraham yang mana yang menerima firman Tuhan? Di dalam Bible sudah saya kutipkan tadi. Abraham. Ya udah. Edis apa tadi dia bilang? Ini belum saya jawab yang tadi ya. Jadi jawaban Al-Quran di ujung video. Jawaban pertanyaan itu di ujung video. Dia nanya nih. Ya udah kami menerima firman yang dari Israel ataupun dari keturunan Abraham. Oke. Sekarang keturunan Abraham, firman Tuhan dari keturunan Abraham. Kagak ada yang bahasa Yunani. Bible mereka Yunani, Ibrani itu. Kalau Ibrani masih oke nih. Yunani Perjanjian Baru full Yunani itu gimana tuh? Nggak ada firman berarti. Kalau menunjukkan kalau memang harus bahasa daripada Abraham, nggak ada Abraham bahasa Yunani. Dan nggak ada agama Abrahamik didirikan di Romawi, itu nggak ada.
Tidak ada. Yesusnya lahir di mana, Abrahamnya ada di mana, lalu kemudian berdiri agamanya ada di mana. Nah, itu yang harus kalian cari tahu tuh. Itu yang agak aneh. Abraham mengajukan diri, tenang Gus, biar saya selesaikan. Abraham mengajukan diri supaya Ishak diterima, supaya Ismail diterima, tetapi Tuhan menolaknya. Tidak. Mengenai Ismail, dia akan kuberkati, dia akan kubuat menjadi banyak bangsa-bangsa, tetapi perjanjianku tidak akan kuikat dengan Ismail, tetapi aku akan mengikat perjanjianku dengan Ishak. Itulah kenapa baik Al-Quran maupun Bible berbicara tentang garis keturunan Abraham dari jalur Ishak. Ya. Jadi Abraham ini punya dua anak nih. Yes, Ini Abraham, anaknya ada dua, satu Ismail, satu Ishak, betul? Nah kemudian yang diceritakan tuh dari garis keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Ya, melahirkan 12 suku Israel. Salah satunya Yusuf. Yusuf menerima firman Tuhan. Terus bla 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 sampai bawah. Ada Musa, ada Isa, ada Eliasa, ada Zakaria, ada Yahya, ada dan seterusnya. Selalu yang kalau ada pohon, akar pohon begitu, yang detail, yang panjang nih dari garis keturunan Ishak. Sementara dari garis keturunan Ismail tidak ada. Karena memang firman Tuhan tidak datang dari orang ini. Tuhan tidak pernah memberitakan firman-Nya kepada garis keturunan Ismail. Tetapi iblis menggunakan jalur keturunan Ismail ini dengan memelintirnya, dengan mengatakan bahwa firman Tuhan datang dari garis keturunan Ismail, padahal tidak ada. Coba tantangan saya kepada seluruh umat muslim, tunjukkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Untuk apa? Sekarang gini, aku tanya kepada kalian, ini kan tadi dengan PD-nya ya, PD-nya Edis mengatakan keturunannya jelas ini itu bla 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 bla. Tapi Tuhan lu ambigu, Dis. Kalau memang itu firman Tuhan ya, itu Bible yang itu. Berarti Tuhan lu ambigu. Lah, kenapa ambigu? Maksudnya gini, Tuhan tidak maha tahu, masih menerka gitu. Masih salah-salah keturunan. Itu gimana? Maksudnya gimana Bang Daman? Oke, kita buktiin. Jangan nanti dikira fitnah gitu. Oke, nih saya kasih nampak. Coba kalian perhatikan anak Daud ya. Daud punya anak laki-laki, anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Tuh, kalian udah jelas bacanya ya. Oke, anak kedua nih, yang paling penting dia anak kedua nih. Anak kedua bacain. Kileab. Dari siapa bapaknya? Abi? Gael. Oke. Oke. Anak Daud selanjutnya. Amnon. Anak kedua siapa? Daniel. Bapaknya siapa? Abigail. Gimana ceritanya tuh? Abigail punya 2 anak. Bagaimana nih? Tapi sama-sama anak kedua Daud. Tuh gimana tuh? Bapaknya sama. Melahirkan 2 orang anak. Kembar. Bagaimana nih? Gimana nih? Daniel dari Abigail tuh. Yang mana yang benar nih? Atau mana yang paling salah nih? Atau kedua-duanya salah, gimana nih? Jadi kalau enggak kita mentalaah dan kita enggak paham kristologi, ya kayak gini jadinya. Kita hanya menjadi mainan-mainannya orang kafir. Jadi makanya penting kita untuk tahu hal-hal kayak gitu ya. Bentar lagi kita jawabkan. Kita lihat arah Edis, aku masih belum tahu guys. Arahnya mau kemana? Saya sudah menjawab tadi. Kalau secara eksplisit di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan terkait siapa? Garis keturunan Ismail. Iya, karena memang Tuhan tidak berfirman kepada Ismail dan keturunannya. Makanya keturunan Ismail menjadi satu bangsa penyembah berhala. Makanya waktu di zaman Muhammad, orang-orang di Jazirah Arab adalah para penyembah berhala. Betul? Sekarang saya jawab. Mereka tidak mengenal firman Tuhan, betul? Terkait kenabian Nabi Muhammad. Tenang, jangan ke Muhammad dulu. Sebentar, Gus, tenang Gus ya. Jangan ke Muhammad dulu, Gus. Gus, jangan ke Muhammad dulu, nanti kejauhan. Gini,
Orang Islam Kalau percaya Bang Edi, bahwa kalau Bang bangsa Edi Arab, membahas terkait tenang Gus. hukum Orang yang Islam lain percaya dalam bahwa Islam, bangsa saya Arab tidak itu keberatan. adalah sebuah bangsa yang Tapi mengurus kalau Ka'bah, betul? membahas terkait Nabi Muhammad, saya musuh pertama Bang Edis. Tenang, Wey, sebelum ke Muhammad bagus. tenang dulu. Orang Islam percaya Inilah laskar Islam sejati ya, kayak gini mantap Gus. Islam tuh ada katakan pada kata la raiba fihi huda. Al-Quran ini tidak menjadi keraguan kepada salah satu ciri termasuk. Jadi ada 3 ciri yang orang yang gak akan pernah ragu dengan Al-Quran. Salah satunya apa? Akamal barahin. Apa itu akamal barahin? Pokoknya Al-Quran benar. Lu ngejek Al-Quran, lu menghina Al-Quran, wah ketebas lu, gitu. Itu keren. Mantap. Masih menggenggam kebenaran di gigi geraham. Jadi jangan macam-macam. Bagus Gus. bahwa orang-orang Arab adalah bangsa yang mengurusi Ka'bah, betul? Pada waktu itu, orang-orang Quraisy, betul? Ka'bah lagi nih Bang Edis, kok muter-muter ke Ka'bah lagi nih. Katanya keturunan Ismail tinggal di Ka'bah, gimana sih? Keturunan Ismail tinggal di Ka'bah, betul? Pembahasan sudah baru ya Bang Edis. Anda saya suruh sebutkan siapa keturunan Ismail, Anda tidak bisa sebutkan, betul? Sekarang saya ingin memberitahukan, memberi edukasi kepada Bang Edis terkait Nabi Muhammad itu, ya. Terkait Nabi Muhammad itu jalur dari Ismail. Oke, sebutkan ayatnya. Kok kenapa Bang Edis perlu ayat? Kan ya, kenapa Anda bisa ngomong seperti itu? Karena berdasarkan sejarah, berdasarkan halusinasi. Bahwa keturunan. Sekarang saya tanya dulu. Berdasarkan sejarah. Kita ini berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad keturunan Ismail. Oke. Kemudian Nabi Ibrahim itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Coba saya akan bongkar bahwa Muhammad itu semua para nabi dan rasul itu bernasab kepada Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim. Mana ayatnya bahwa Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim? Sekarang saya jelaskan sama Bang Edis bahwasanya nubuatan terkait Nabi Muhammad itu Bang Edis bukan hanya dalam Al-Quran, dalam Bible Bang Edis juga dijelaskan. Baik, begini Gus, saya mau tanya sama Anda Gus, tenang Gus, tenang Gus. Di dalam Al-Quran mana bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Tenang dulu ya, tenang ya. Siap? Enggak, di dalam Quran mana Gus bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Ini dari tadi Bang Edis terus yang nanya ini. Saya mau jawab dipotong. Saya tidak bertanya, saya hanya ingin mengkonfirmasi pernyataan Anda. Karena Anda mengeluarkan statement-statement yang menyesatkan. Anda katakan bahwa Ismail itu punya anak namanya Muhammad. Di Quran mana? Waduh. Setiap saya menjawab selalu dipotong. Ini tidak fair ini. Bukan tidak fair Gus, kamu kan mengeluarkan statement bahwasanya Muhammad itu keturunan Ismail. Bang Edis ini tertarik saya diskusi dengan Bang Edis ini, tapi beberapa kali saya diskusi. Silakan sampaikan poin Anda, silakan. Sampaikan poin Anda, silakan. Kalau tidak diturunkan, selalu dipotong pernyataan saya. Sekarang saya jawab. Terkait penolakan umat Kristen terhadap Nabi Jangan Muhammad. Jangan ke situ dulu. Poin kita membuktikan bahwa Ismail punya anak di dalam Al-Quran. Siapa anaknya? Saya ingin menjawab terkait tudingan Bang Edis bahwa Nabi Muhammad kan ditolak oleh Bang Edis karena dari jalur Ismail, kan begitu? Bahkan Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad dari garis keturunan Ismail. Memangnya semua harus dimuat dalam Al-Quran. Saya tadi terus dari mana Anda menyatakan itu? Saya ada hadis. Ada hadis. Ternyata hadis. Saya pikir Al-Quran, ternyata hadis. Dah, aku mengidentifikasi maksud Edis itu gini, Al-Ankabut 27.
Aku yakin di situ. Yang dia bawa Al-Ankabut 27. Al-Ankabut 27 kan gini bunyinya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim dalam keturunannya Ishak, Yakub. Dan kami berikan kepada mereka kitab-kitab dan kami jadikan daripada mereka kenabian. Nah, Ismail nggak disebut di situ. Lalu Ismail nabi. Nabi Muhammad nabi. Dari mana? Al-Ankabut 27 tidak menyebut Ismail. Gimana cara kita jawab tuh? Gimana cara kita jawab tuh? Cara jawabnya itu seperti ini. Di mana di dalam Al-Ankabut 27 Allah hanya menyebutkan sebagian daripada keturunan Ibrahim. Wah, bohong bang, bohong. Oke, kita buktikan. Secara manusiawi saja, ingat teorinya. Sistem pikir kita dalam ilmu mantik itu ada dua. Ada yang namanya juz'iyah. Ada yang namanya kulliyah. Apa beda nih juz'iyah kulliyah? Juz'iyah adalah pemahaman sebagian. Kulliyah adalah pemahaman keseluruhan. Paham sampai sini? Ada pemahaman keseluruhan, ada pemahaman sebagian. Ada kalimat kadang disebut dengan kalimat umum, akan tetapi bermaksud itu hanya sebagian. Kayak contoh saya ngomong kepada kalian nih. Kalau saya ngomong kepada kalian, coba perhatikan saya ngomong nih. Teman-teman, aku tadi ketemu orang Medan di Mall Senayan. Apakah Medan kosong? Enggak. Yang kita pahami apa? Ada sebagian orang Medan di situ. Begitu juga disebutkan istri daripada Nabi Ismail itu ada dua. Ya, dari Hagar ataupun dari Hajar lahirlah Nabi Ismail. Saat itu firman tersebut sedang menyebutkan daripada keturunan Sarah, yaitu yang diutus kepada Israel, Bani Israel. Dari mana kita tahu? Selayaknya kita jadi manusia aja. Contoh, ada Pak Somad nih. Ada Pak Somad. Cara mikirnya nih guys, pemikiran juz'iyah. Pak Somad memiliki dua istri, satu Tuti, satu Tata. Dari Tuti punya dua anak. Namanya Rudi, satu namanya Edis. Dari sini ada namanya Wahyu. Oke, ketiga-tiganya ngapain? Jadi polisi. Kerjaannya polisi. Ada orang nih datang. Wah, hebat ya Pak Somad. Rudi dan Edis luar biasa, kemarin mereka naik pangkat. Jadi polisi paling disiplin, polisi paling hebat, polisi paling amanah. Apakah penyebutan orang tadi hanya menyebut dua orang ini membatalkan Wahyu yang juga polisi gara-gara Wahyu tidak disebutkan? Sama juga saat ayat Al-Ankabut 27 menyebutkan daripada pihak Sarah tidak menyebutkan Nabi Ismail, apakah membatalkan Nabi Ismail sebagai rasul? Sama seperti tadi. Wahyu nggak disebutin tuh sama orang yang datang. Wah, hebat kali Rudi sama Edis tadi. Mereka itu baru aja naik pangkat polisi hebat. Nah, si itu nggak disebut tuh. Siapa nggak disebut? Si Wahyu. Apakah Wahyu tiba-tiba dipecat nggak jadi polisi? Enggak, dia tetap jadi polisi. Apa buktinya bang? Ya buktinya begitu banyak ayat yang mengatakan pertama, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Nabi Ismail adalah Rasul. Jadi Al-Quran nggak bisa kita ambil setengah doang, ambil semuanya. Dimana itu adalah firman Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Kalau Nabi Ismail diakui Allah sebagai Rasul, Nabi Muhammad diakui sebagai Rasul, berarti Al-Ankabut 27 hanya menyebutkan sebagian. Seperti layaknya tadi Wahyu, Rudi, dan Edis. Nah, aku yakin tuh Al-Ankabut 27 pasti dia mau lari ke situ. Karena tujuan daripada Edis menanyakan anak daripada Ismail untuk membuktikan Al-Ankabut 27 itu Ismail bukan Rasul. Dan sekarang kalau kita bertanya, Bang, kenapa Al-Quran nggak mencatat semua? Dan kenapa Al-Quran itu
kayak aneh, kali-kali bahas ini, kali-kali bahas itu, kadang-kadang lari ke sini, kadang-kadang lari ke situ. Gimana Bang ini Al-Qur'an nih Bang? Oke. Kalau Al-Qur'an ini merupakan kitab sejarah, wajib. Ismail anak siapa, dari siapa, lahir ke siapa, Ya. Terus, kalau Al-Qur'an kitab sejarah, wajib runut daripada cerita Nabi Adam ke Nabi Ayub, Nabi ini sampai kepada Nabi Muhammad harus jelas. Kalau seandainya kitab sejarah ataupun kitab yang sifatnya tarikh. Akan tetapi, kalian tahu nggak sih tujuan Al-Quran menceritakan para rasul yang ada di dalamnya? Tidak lain daripada sebagai khabari. Dalam bahasa kita, klarifikasi. Di balik nama-nama para rasul yang telah difitnah oleh orang-orang terdahulu dengan mulut kejinya, dengan narasi-narasi aneh, dengan narasi-narasi nyeleneh, dengan narasi-narasi yang menjatuhkan para rasul. Jadi makanya klarifikasi itu nggak perlu runut. Klarifikasi itu on point daripada klarifikasi apa yang mau diklarifikasi. Benar gak? Contoh gini. Orang klarifikasi itu contoh gini. Syahroni diduga korupsi ini. Saat dia mengklarifikasi perlu saya bilang saya DPR ini saya naik tahun ini bapak saya ini, tidak perlu. Karena on point daripada klarifikasi. Coba kalian buka Al-Maryam 54. Apa yang disebutkan dalam Al-Maryam 54? Kalian boleh lihat sendiri. Nih Al-Maryam 54, coba kalian lihat apa bunyi Al-Maryam 54. Nih kalian lihat sendiri. Wazkur fi kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Ismail dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya rasul dan nabi. Berarti benar rasul enggak? Benar. Pertanyaan kita, kenapa disuruh ceritakan kembali kepada Nabi Muhammad? Bukankah orang Arab udah kenal Ismail? Bukankah nama Ismail adalah puncak itu salah satu daripada kakek-kakeknya orang Arab? Ngapain diceritain lagi masalah Ismail? Ternyata setelah penelitian kita ada fitnahan keji terhadap Ismail. Dalam pemahaman Yahudi, Ismail ini pernah ingin membunuh Ishak. Dalam pemahaman Yahudi, Ismail ini tingkahnya seperti keledai liar dan telah ternubuatkan anak yang lahir yang pasti buat onar. Bayangin, difitnah Rasul kita. Dalam kitab Kejadian disebutkan, wahai Hagar, engkau akan melahirkan seorang anak yang engkau beri nama Ismail. Itu Rasul kita tuh di kitab mereka. Udah? Yang namanya Ismail. Lakunya seperti keledai liar. Dia akan memerangi saudaranya dan saudaranya akan memeranginya. Coba kalian pikir sendiri. Gimana perasaan Hagar? Sama kayak aku datang kepada kalian, engkau akan lahir anak. Namanya siapa? Leman. Dia nanti bakal jadi penghujat, pembegal, pembunuh, pemerkosa. Senang nggak kalian? Jadi mereka nggak takil, mereka nggak berpikir sampai situ. Dimana kitab mereka itu isinya fitnah. Al-Quran datang hanya membahas poin-poin daripada klarifikasi. Apa poin klarifikasi? Allah bilang, aku yang menciptakan langit dan bumi dan aku yang paling tahu apa isi keduanya. Fitnahan tersebut ketika udah terjadi diturunkan Nabi Muhammad untuk menceritakan. Muhammad ceritakan kepada mereka. Ismail itu bahwa dia adalah orang yang benar janjinya rasul dan nabi dan tidak mungkin berlaku keji seperti itu. Jadi buat apa Al-Quran tulis detail tentang Ismail? Ngapain? On point daripada klarifikasinya. Dan sistem pikir. Bahwa, coba kalian pikir sendiri, perasaan daripada ibu-ibu, kau akan lahir anak, namanya siapa? Leman. Nanti dia bakal jadi begal, nanti dia bakal membunuh, nanti dia bakal memerkosa sapi misalnya. Senang gak kalian? Mau gak kalian lahirin anak tersebut? Enggak mau. Lah Hagar di kitab mereka, engkau akan melahirkan seorang anak namanya Ismail. Nah, difitnah Nabi Ismail kita. Jadi Al-Quran ini, jangan ragu kalian mau bilang, ada enggak nama ini? Enggak perlu. Kalau ditanya, ada enggak? Enggak. Emang cacat Al-Quran karena enggak menyebut nama? Enggak. Karena bukan itu yang dikejar Al-Quran. Karena Al-Quran bukan catatan tarikh, tapi Al-Quran adalah kitab klarifikasi para rasul, di mana para rasul dibela kembali oleh Allah setelah difitnah bertahun-tahun dan berabad-abad.
lamanya sebagai orang yang tidak mulia, sebagai orang pelaku pembuat onar. Contohnya Nabi Nuh. Mau saya buka? Nabi Nuh. Dan mereka masih bisa percaya hal-hal kayak gitu. Itu yang membuat mereka itu memang otaknya agak berhenti, guys. Nih aku kasih nampak ya, Nabi Nuh di kitab mereka. Nih kita buka dari situs mereka sendiri. Dan mereka percaya hal itu. Kan lucu. Nih, perhatiin. Ini about dulu ya, kita buktiin ini website resminya mereka ya. Jangan nanti dibilang, oh Islam yang bikin bang. Oke, pertama Holy Bible. Yang kedua, about us, tentang kami. Di sini, iron sharpen iron, we are followers of Christ. Siapa pengikut Kristus? Islam, enggak ya, mereka ya. Oke. Sekarang kita coba translate biar lebih jelas. Nanti dibilang kita ini. Nah, nih artiin nih. Kita adalah pengikut Kristus yang berusaha untuk sepenuhnya mengenal dan memahami Tuhan pencipta kita. Oke. Sekarang kita lihat. Ini Rasul kita nih di kitab mereka. Mana dia? Translate. Kok gak bisa translate, guys? Nih, udah kita translate ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Mengapa Nuh mengutuk cucunya Kan'an? Tuh Nabi kita tuh Nabi Nuh. Jadi paham kenapa Al-Quran tidak dikit-dikit ke Nabi Nuh. Tiba-tiba udah ke Nabi Yahya. Lah tiba-tiba udah ke Nabi Zakaria. Lah kenapa? Enggak. On point-pointnya saja. Allah mau ngasih tahu ini Nuh, dia difitnah di sini dan ini pembelaannya. Gitu doang. Simple. Kayak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dicerita detail, nggak perlu karena Al-Quran bukan ngejar itu. Al-Quran sedang ngejar on point. Daripada apa? Ngasih tahu siapa. Ngasih tahu siapa Nabi Ismail, ngasih tahu siapa Nabi Nuh. Nah, ketika diceritakan dalam Al-Quran justru 360 derajat berbeda daripada apa yang mereka yakini. Dan mereka nggak berpikir terhadap kitab mereka. Kenapa kitab mereka itu kayak uak-uak sayur yang lagi beli sayur, yang lagi ngegosip gitu. Coba perhatiin. Siapa nih? Nabi alasan Nabi Nuh mengutuk Kan'an, anaknya sendiri. Kalau di kita kan Kan'an itu orang yang tenggelam. Anaknya yang tenggelam ketika Nabi Nuh meminta, "Ya bunayya, wahai anakku, naiklah ke kapal ini." Tidak. Gunung ini lebih besar daripada kapalmu, ya ayah. Akhirnya dia membangkang, akhirnya dia tenggelam. Dah gitu. Simple. Ya, simple tentang bahwa anak yang tidak patuh terhadap orang tua, simple penjabaran terhadap kita sebagai wujudnya bahwa segala sesuatu ketetapan Tuhan pasti terjadi. Jangan pernah kalian ragu dengan ketetapan Tuhan ataupun kabur daripada ketetapan Tuhan, dan itu akan mencelakai kalian. Cukup. Jadi amalan buat kita. Lah kalau dari cerita mereka apa yang harus kita petik, guys? Kalau bukan fitnah doang. Nih, pertama. Alasan Nabi Nuh mengutuk Kan'an, mengutuk anaknya sendiri. Tidak menghormati penguasa, tidak menghormati orang tua. Sekarang. Ham berdosa dengan mengejek ayahnya. Tuh, anaknya ngejek ayah. Dengan memperlihatkan ketelanjangan ayahnya. Tuh, Nabi Nuh telanjang kepada saudara-saudaranya. Gimana kitabnya? Keji gak? Rasul-rasul kita difitnah seperti itu. Difitnah, Nabi Nuh telanjang. Terus anaknya sendiri ngasih tahu, lihat, ayahku telanjang. Mereka gak mikir kah? Di dunia nyata aja gak ada kejadian kayak gitu. Gak ada anak gila, ayahnya telanjang, panggil kawan, lihat nih, biji peler ayahku. Gak ada gitu. Nah, itu dari situs mereka sendiri ya, yang udah saya translate jadi bahasa Indonesia ya. Kita baca lagi. Ajaran ini kiranya berasal dari Santo Agustinus, kemudian oleh Martin Luther Protestan, dan yang terkenal oleh Yohanes Calvinis. Ajaran ini masih disebarkan oleh para pendeta pengajar Alkitab. Umumnya digunakan sebagai peringatan bagi yang ingin menantang kepemimpinan gereja. Bacot. Ini bapak gereja juga dari dulu gak mikir. Kok cerita kitab gua kayak gini anjir? Ada anak, bapaknya telanjang, manggil teman untuk lihat biji peler bapaknya, kan lucu. Udah, tuh yang kedua. Dikebiri untuk merebut kuasaan. Bapaknya dikebiri anaknya gitu. Kita baca nih. Ham mengebiri ayahnya, kan kurang ajar. Nabi Nuh kita kayak gitu difitnah. Nabi Nuh telanjang dikebiri anaknya. Kan kurang ajar.
Ham mengebiri ayahnya untuk merebut kekuasaannya. Ini adalah ajaran dari beberapa orang bijak dari sudut pandang Talmud, Babilonia, Sanhedrin, Yahudi. Benar kan? Udah tahu kenapa Al-Quran tendensius terhadap Yahudi dan Nasrani. Ini kerjaan mereka. Kalau dari Nasrani katanya tadi, si Ham, bapaknya telanjang, panggil orang untuk lihat bapaknya telanjang. Kedua, dikebiri. Anaknya yang pertama bukan Kanaan, yang Ham tadi datang, bapaknya lagi tidur, biji pelernya dihilangin. Kan kurang ajar. Selanjutnya, incest dari ayah. Apa ini kita baca? Ham atau Kanaan melakukan hubungan seksual dengan Nuh, kan anjing. Astagfirullah. Astagfirullah, na'udzubillah. Kurang ajar kan? Jadi penting gak Al-Quran datang? Sangat penting. Kurang ajar. Penting gak pemberitahuan daripada Tuhan? Penting. Agar kita tahu bahwa orang baik saat mereka durhaka terhadap orang baik, tidak mau menerima penjabaran tentang Tuhan, mereka akan menginjak nama baik orang baik dengan memfitnah mereka. Terus, pedofilia, sodomi, sebuah ajaran yang didasarkan oleh frasa melihat aurat ayahnya yang ditafsirkan menurut hukum dan dalam kitab imamat tuh. Ini adalah pandangan lain yang diambil dari beberapa tafsir Alkitab dan Alkitab studi. Alkitab. Apalagi alasannya incest ibu. Ham berhubungan seks dengan ibunya, kan anjing lagi. Kima kan? Kima kali. Kima banget. Yang mengakibatkan kelahiran Kanaan yang diklaim sebagai alasan mengapa Kanaan dikutuk sebagai buah incest mereka. Jelas ya. Jadi kita harus tahu dulu Al-Quran itu datang. Ini situsnya kalian buka sendiri nanti. Unscrolling the Scriptures. Oke. About, nanti kalian buka about nih di sini. Ini udah saya terjemahin ya guys ya. Bahasa aslinya itu bahasa Inggris. Dah saya terjemahin bahwa ini daripada penafsiran orang Kristen sendiri. Jadi wajar kan Al-Quran datang? Dan Al-Quran datang udah gak penting. Soal keturunan tuh udah gak penting. Udah bahas poin penting daripada fitnahan. Jadi kalau ditanya jangan ragu. Jadi kalian harus tahu dulu mekanisme Al-Quran itu apa. Jadi kalian tuh ndak perlu untuk ragu. Ada gak nama ini? Kalau gak ada bilang gak ada. Karena Al-Quran lagi gak ngejar itu. Lagi gak ngejar nama si anak si ini, bapak si ini, kucing si ini, lembu si ini, buaya si ini. Al-Quran gak ngejar itu. Al-Quran lagi ngejar kalau metode khabari, pemberitaan tentang Rasul terdahulu, yang sedang dikejar oleh Al-Quran, fitnahan terhadap Rasul dan utusan Tuhan. Untuk mereka. Jadi mana yang kalian akan terima? Dan tahu kenapa alasan Al-Quran datang terakhir, dan menjadi khataman Nabi, yaitu pembawa Al-Quran, dan menjadi khatamin agama, penutup daripada segala agama. Kenapa? Jadi harus berada di akhir agar bisa mengkoreksi apa yang terjadi di terdahulu. Karena di terdahulu tuh aneh. Aneh. Bapaknya tidur, kawannya dipanggil untuk lihat biji peler bapaknya. Bapaknya tidur, dikebiri oleh anaknya. Waras nggak? Nggak. Sakit kepala gitu. Udahlah teman-teman, bye. Makasih banyak. Jangan lupa subscribe Sate Domba. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di lain waktu. Bye.